Adik-adik semuanya, apakah suara ada? Ada, Kak. Oh, ada. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kita hari ini akan meneruskan yang kemarin, yaitu kalau hari ini kita akan membahas yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Baik. Baik, menelaah struktur laporan percobaan yaitu secara umum teks laporan percobaan tersusun menjadi dua bagian, yaitu pernyataan umum dan uraian. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pernyataan umum atau klarifikasi. Pernyataan umum terletak pada awal teks. Bagian pernyataan umum memberi penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum terkait objek yang akan dilaporkan sehingga pembaca paham terkait apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Itu pernyataan yaitu klarifikasinya. Yang kedua, aspek-aspek laporan atau uraiannya, yaitu pada bagian aspek-aspek laporan atau uraian disajikan penjelasan lebih detail mengenai poin-poin yang dilaporkan dan disusun berdasarkan klarifikasi tertentu. Secara khusus, secara rinci, teks laporan percobaan tersusun menjadi 6 bagian. Ke-6 bagian itu adalah kan sudah Kak jelaskan kemarin, yaitu pertama judul, tujuan percobaan, alat dan bahan, terus langkah-langkah kegiatannya, hasil dan kesimpulan. Nah, sampai sini tentang menelaah struktur laporan ini, apakah ada pertanyaan tentang aspek atau pertanyaan umum ini? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, akan kakak lanjutkan ke bagian menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Setiap jenis teks memiliki ciri kebahasaan yang khas. Begitu pula dengan teks laporan percobaan. Apa sajakah yang termasuk ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan? Adapun kebahasaan teks laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Yaitu bagian awal dari sebuah teks laporan percobaan. Pada umumnya diawali dengan kalimat definisi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lainnya. Penggunaan kalimat definisi dalam kalimat laporan dan merujuk pada bagian istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi bermanfaat membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam tulisan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang telah mengalami perluasan, baik berupa penambahan pola kalimat yang berupa unsur keterangan maupun perluasan fungsi-fungsinya. Selain itu, kalimat kompleks sering disebut sebagai kalimat luas. Terus, kata hubung yang menyatakan urutan. Kata hubung adalah kata atau kata-kata yang berfungsi satuan gramatik satu dengan yang lain untuk membentuk satuan gramatika yang lebih besar. Satuan yang dihubungkan itu mungkin kalimat, frasa, klausa, atau kata. Sedangkan konjungsi yang menyatakan urutan, misalnya mula-mula, lalu, kemudian, dan setelah itu. Terus yang keempat,
kata istilah teknis. Apa itu kata istilah teknis? Istilah teknis adalah kata yang memiliki arti khusus dalam bidang tertentu. Misalnya dehidrasi yang berarti kehilangan cairan tubuh atau kekurangan cairan. Itu misalkan contoh dari katanya. Terus yang kelima, menggunakan kata bilangan. Apa itu kata bilangan? Kata bilangan atau numerlia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau hal atau menunjukkan urutan dalam satu deretan. Misalnya 6 sendok teh gula pasir. Nah, itu contohnya. Terus yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau permintaan orang agar orang lain melakukan suatu hal yang diinginkan. Kalimat perintah memiliki ciri yaitu menggunakan kata intonasi keras terutama pada perintah biasa dan untuk larangan. Yang terakhir terdapat sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah bentuk bahasa bisa berupa kata-kata perasa, kalimat meskipun umum kata-kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lainnya. Nah, itu tadi tentang menelaah dan untuk itu tadi tentang menelaah kebahasan teks laporan percobaan. Apakah ada pertanyaan mengenai menelaah kebahasan teks laporan percobaan tadi? Dari semuanya apakah ada pertanyaan tentang menelaah kebahasan teks laporan percobaan? Ya, apa pertanyaan atas ya? Nggak ada, Kak. Baik, kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu ini tadi. Nah, ini contoh laporan percobaan. Ini contohnya bisa dibaca, kan sudah kakak jelaskan juga kemarin. Contohnya seperti ini. Nah, ini tujuan, cara membuat, terus hasil, kesimpulan. Ini adalah contoh teks laporan percobaan. Nah, baik. Dari segi struktur teks laporan percobaan di atas, terdiri atas judul kan tadi itu tujuan, alat dan bahan. Terus langkah-langkahnya, hasil dan simpulan. Baik, kita akan telah tentang teks percobaan tadi dari segi bahasa. Teks laporan percobaan tadi dari atas itu yang pertama tadi kan adanya kalimat kompleks berupa kalimat menjemuk setara. Contohnya tadi pencok kaliko merupakan jenis makanan kecil yang enak dan banyak disukai anak-anak. Itu adalah kalimat kompleksnya. Pada kalimat menjemuk setara di atas terdapat konjungsi dan yang menyatakan makna penambahan serta bahasa. Konjungsi dan berfungsi sebagai penggabung kata, frasa dan klausa. Yang kedua, penggunaan kata bilangan. Hal ini sangat menonjol pada bagian bahan-bahan dan bumbu. Nah, contohnya tadi di sini 1 kg kliko singkong kering, 200 gram gula jawa, 50 gram gula pasir, 25 gram cabai, 1 sendok garam, 1,5 sendok asam jawa. Nah, kata bilangan di atas menunjukkan makna jumlah dan bukan menyatakan urutan. Kata bilangan yang menyatakan jumlah dapat ditandai dengan kata tanya berapa. Misalkan ini contohnya berapa kilogram garam, berapa sendok makan, berapa sendok teh dan lain-lain.
Terus menggunakan kata teknis, contohnya gliko, organik, cyanida, open, pencok, poliner, dan lain-lain. Terus yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan verba. Verba dalam teks laporan percobaan terletak pada bagian langkah-langkahnya. Contohnya bersihkan, rendam, keroklah, iris, rebus, jemur, goreng, tumis, sisihkan, keringkan, tiriskan, dan lain-lain. Terus yang terakhir, kalimat perintah. Kalimat ini juga terletak pada bagian langkah-langkah bersinergi dengan penggunaan kata kerja. Contohnya, haluskan semua bumbu kecuali daun salam dan daun jeruk purut. Nah, demikian pembahasan singkat mengenai kegiatan menelaah struktur dan kebahasan teks laporan. Semoga bermanfaat. Nah, di sini sudah akan jelaskan tentang menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Sampai sini apakah ada yang kurang mengerti tentang menelaah struktur dan kebahasaan tadi? Menelaah kebahasaan teks laporan percobaan tadi, apakah ada pertanyaan? Ada semuanya? Nanti bahannya akan kakak share juga di grup. Untuk adik belajar di rumah bisa kakak share nanti di grup. Apakah ada pertanyaan? Adik-adik?